Kita bersyukur karena hari ini kita boleh merayakan Ekaristi hari Minggu Paskah yang kelima. Mungkin Anda bertanya-tanya itu banyak sekali ya yang berjumpa. Kebetulan yang hadir di sini adalah Pak Imam dan tugas dari Gereja Yesus yang bikin di Pondok Pesantren Atolik, tepatnya di Tarotum, di belakang Universitas Institut Pendidikan Indonesia atau IPI di Garut. Mereka bikin di sana kurang lebih satu minggu dan mereka bersama-sama dengan pesantren itu berdiskusi tentang ekologis dan berbagai macam hal yang lain. Kita bersyukur karena hari ini boleh merayakan kasih bersama-sama di paroki kita. Kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus sendiri menjadi daya dorong dan penggerak bagi perjalanan iman kita. Kebersamaan, kesatuan dan berjumpa dengan Tuhan yang kita alami terutama dalam perayaan Ekaristi membuat hidup kita semakin bertumbuh dan berkembang di dunia dewasa ini. Sumber kekuatan gereja adalah kesatuan dengan Kristus. Maka kita terus diajak untuk bersatu dengan Kristus di dalam seluruh aktivitas hidup kita sehari-hari. Mari kita lanjutkan. Intensi tahun hari ini kita berdoa bagi Allah Ibu Kornelia Kamawati Deja Laksana yang telah dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu. Juga ucapan syukur atas ulang tahun ke-31 Eviana Ian Suartama. Kita juga mohon rahmat Tuhan untuk keselamatan dan perlindungan pasca gempa di kabupaten kita tadi subuh. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kebaikan dan juga melindungi seluruh warga Kabupaten Garut dan sekitarnya yang tertimpa gempa. Semoga perlindungan Roh Kudus terus-menerus menyertai kita.
Tuhan Yesus Kristus telah datang untuk membaharui langit dan bumi dengan bintang kasih di langit. Tuhan kasianilah kami. Engkau telah mewujudkan cinta kasih Allah kepada kami dengan cara wafat dan bangkit. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar murid-murid saling menaruh cinta kasih sebagaimana Engkau menaruh cinta kasih kepada kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengangkati kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai habis-habisnya kepada kami. Kami mohon, semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Dengan pengabaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana, ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus. Tetapi mereka semua takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga telah menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu mengantar dia kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat berteduh dan hidup bertakwa kepada Tuhan. Jumlah anggota makin bertambah besar oleh pertolongan dan perhiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan.
yang dari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup selama-lamanya. Sekarang dunia akan menjadi tobat, lalu berbalik kepada Tuhan. Sekarang Tuhan akan sungguh baik kepadanya. Yang kepadanya akan sujud menyembah semua orang yang mau di bumi. Di hadapannya berlutut semua orang yang telah kembali kepada Tuhan berdiri. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepadanya. Barang siapa menerusi segala perintahnya, ia hidup di dalam Allah dan Allah di dalam kita.
Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk memimpin renungan ini akan disampaikan oleh saudara. Para romo, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ya, setelah tadi malam kita sedikit tidur
goyang, ya, oleh gempa bumi. Bapak Ibu yang terkasih, kami ada 8 romo, lalu juga saya seorang juga sengaja datang ke Garut untuk belajar tentang dialog agama, lalu juga belajar tentang ekologi. Kita semua tahu bahwa sekarang ini persoalan ekologi menjadi sangat penting karena memang dunia kita sedang mengalami krisis ekologi. Di Manila ini ada satu romo yang berasal dari Filipina. Sekarang suhu di sana itu mencapai 40 derajat. Libur nasional karena kekeringan. Lalu di Thailand ada juga romonya dari Thailand. Saya membaca berita ada sekitar 30 orang yang meninggal dunia karena kepanasan. Suhunya bisa mencapai 45 derajat. Nah, kami bersama-sama ingin belajar untuk mendalami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari bacaan Injil tadi ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Yang pertama tentang bacaan Injil, tentang pokok anggur. Dan kebetulan saya ini adalah seorang guru Yesuit yang berkarya di bidang pertanian. Jadi tempat berkarya saya adalah di kursus pertanian Taman Tani. Jadi yang saya lakukan setiap hari adalah mengajari orang-orang muda atau orang tua untuk bertani. Maka ketika mendengar bacaan itu saya sangat senang. Karena yang dibicarakan adalah soal pokok anggur. Nah, saya juga senang dengan bacaan ini karena Yesus itu ternyata sangat familiar dengan bahan-bahan pertanian ini. Maka dalam perumpamaan yang disampaikan itu sering Yesus membuat perumpamaan tentang misalnya menabur benih, lalu tentang gandum, tentang biji sesawi. Dan saya yakin Yesus itu selain anaknya tukang kayu, dia juga adalah seorang. Maka dalam pertanian saya akan memberikan satu tip pada Bapak Ibu supaya nanti ketika bertani itu tahu apa yang harus dilakukan. Salah satu tips yang penting dalam pertanian itu adalah melakukan pruning. Pruning itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia adalah pemangkasan. Tanaman anggur itu tidak akan menghasilkan buah kalau tidak di-pruning, tidak dipangkas. Yang perlu dipangkas apanya? Daunnya, lalu juga ranting-rantingnya. Ini tanaman anggur itu ada yang namanya disebut sebagai batang primer, lalu ada juga batang sekunder, lalu ada cabang tersier. Itu harus dipotong. Kalau tidak dipotong, terutama batang tersier itu harus dipotong juga daunnya. Satu tanaman supaya dia berbunga disisakan sekitar 12 tahun saja. Kalau kita tidak pruning, tidak dipotong daunnya dan rantingnya itu, tanaman ini hanya akan menghasilkan daun, tidak akan menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia lupa, ya, karena asik menumbuhkan daun. Maka pruning itu sangat penting di dunia pertanian. Juga termasuk tanaman yang lain, ada tanaman tomat, ada tanaman lengkeng dan lain-lain. Perlu di-pruning. Kalau saya dari tanaman itu, ketika di-pruning itu rasanya sakit. Rasanya sakit pasti. Dipotong, daunnya dipotong, lalu cabangnya dipotong. Dan persis ketika sakit itu, tanaman itu akan menjadi stres. Ketika stres, dia merasa mau mati. Maka dia akan cepat-cepat menghasilkan bunga. Setelah menghasilkan bunga, dia akan berbuah. Jadi ketika tanaman itu berbuah,
respon dari stres atau respon dari sakit. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi ranting yang berbuah. Maka anak-anak bisa berbuah harus melalui pruning lebih dahulu. Nah, apakah kita bisa melakukan pruning itu dalam kehidupan kita? Bisa. Saya pernah punya seorang teman, dia itu suka mengkoleksi sepatu. Maka apa yang dia lakukan? Membeli banyak sepatu, lalu menyimpan di kamar. Ketika dia datang ke KPPP, saya jelaskan tentang pruning ini, lalu dia mengalami perubahan. Dia berhenti untuk membeli sepatu, lalu mengurangi sepatunya itu, sehingga keuangannya itu lebih tertata dengan rapi. Ada juga orang yang melakukan pruning terhadap dirinya dengan cara mengurangi waktu bermain. Anak-anak kita suka, atau mungkin kita juga suka, kita scroll TikTok, scroll Instagram, dan lain sebagainya. Waktu kita habis di situ. Alangkah baiknya kita pruning supaya nanti kita bisa berbuah. Kalau kita waktu kita habis. Dan banyak contoh yang lain yang bisa kita lakukan dalam kegiatan pruning. Hal kedua yang saya rasakan penting dalam hal pruning ini adalah pruning ini seumpama kita mengambil pengalaman salib. Jadi pengalamannya itu memang sulit ketika di pruning di fantasi. Bahkan kalau kita bicara tentang anggur itu, ketika berbuah tahun itu masih juga harus dipruning, dikurangi jumlah buahnya. Supaya apa? Supaya buahnya itu bisa besar. Kalau buahnya terlalu banyak, nanti buahnya akan kecil. Nah, pengalaman pruning ini tadi saya maknai juga sebagai pengalaman sawit, ya, pengalaman yang berat. Dan itu memang harus diambil. Timnas kita gitu ya, masuk semifinal gitu ya. Dan saya mendengar gitu ya, Sintayong pelatihnya itu sangat keras melatih mereka. Dan itu adalah pengalaman salib, pengalaman di pruning, sehingga mereka bisa meraih kemenangan. Lalu pembimbing rohani saya itu selalu mengatakan, kamu harus berani mengambil pengalaman salib. Karena pengalaman salibnya itu pasti pengalaman yang benar, tidak keliru. Karena dengan mengambil salib ini, nanti kita bisa merayakan kebangkitan. Dan ini berlaku bagi kehidupan kita. Seorang ibu yang ingin merasakan kegembiraan menimpa anaknya, dia harus mengalami pengalaman salib, pengalaman sakit, mengandung 9 bulan, lalu juga proses melahirkan sakit. Tetapi setelah itu pengalaman salib itu dilupakan. Kenapa? Karena merasa gembira menimpa sakit. Jadi pengalaman pruning, pengalaman salib ini menjadi pengalaman yang penting bagi hidup kita. Seorang pelajar kalau tidak mau menghabiskan waktu duduk untuk belajar, ini pengalaman salib, dia tidak akan menghasilkan nilai yang baik. Maka supaya mendapatkan nilai yang baik untuk belajar, dan itu adalah pengalaman salib. Maka jadi jangan takut ya untuk mengambil pengalaman salib ini dan untuk belajar dengan tekun. Untuk Bapak Ibu, bekerja itu adalah pengalaman salib juga. Pengalaman pruning juga. Kita harus meninggalkan hidup kita, kesenangan-kesenangan kita untuk bekerja. Tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan uang, supaya kita mendapatkan kesejahteraan bagi keluarga kita. Kalau tidak mau bekerja ya pasti tidak akan mendapatkan kesejahteraan dalam hidup keluarga.
Ini pentingnya. Nah, di bagian akhir, opini saya ini, apa yang harus dapat kita lakukan? Kita bisa belajar dari bacaan pertama tentang perbuatan Paulus. Maka saya mengajak, ya, Bapak Ibu lalu juga dari sekalian itu untuk bertobat, bagaimana Saulus menjadi Paulus, menjadi murid Tuhan, dan berkarya untuk melayani sesama. Kita bisa belajar dari pengalaman Paulus yang bertobat. Lalu yang kedua, saya ingin mengajak, ya, Bapak Ibu lalu juga dari sekalian belajar dari bacaan kedua. Bacaannya menarik, yaitu tentang mengasihi. Di situ dikatakan mengasihi bukan dengan perkataan dan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ini saya ingat pengalaman latihan rohani ya, bahwa kasih atau cinta itu harus lebih banyak diwujudkan dalam tindakan, bukan dalam kata-kata. Jadi persis. Kalau kita mengasihi seorang, itu jangan hanya disampaikan. Alangkah lebih baiknya juga kita lakukan. Memberi coklat misalnya pada seorang yang kita kasih itu lebih bermakna daripada kita mengatakan aku sayang. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain, ya. Cinta yang harus ditunjukkan dalam bentuk tindakan, kasih yang harus diwujudkan dalam tindakan. Lalu saya juga mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengasihi. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, kita bisa mengatakan kasih kita itu terhadap ciptaan yang lain. Kita bisa mengasihi tanaman, kita bisa mengasihi hewan. Posisinya dalam sikap-sikap ekologis. Jadi bisa seperti kalau tidak punya kesempatan untuk mengasihi sesama, kasihlah ciptaan yang lain yang ada di sekitar kita. Maka ini adalah pembelajaran yang saya kira penting supaya kita, ya, sebagai ranting yang tentu saja menyangkut pada pokok anggur yaitu Yesus sendiri, kita sebagai ranting lalu bisa menghasilkan buah. Kualitas seseorang itu bisa dilihat dari buah yang dihasilkan. Maka dari itu, mari ya, kita bersama-sama menjadi ranting yang baik supaya kita menghasilkan buah yang berlimpah, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk banyak orang. Yesus pokok dan kita. Kemudian pada Bapak Kudus. Saudara-saudari, mari kita berdiri, kita teguhkan iman serta kita dengan mengucapkan dana bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Hawa Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turut bertahan dia kepada ketiga dan orang mati, yang naik surga setelah Maha yang Maha Kuasa, dari segala Tuhan kami berada hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Marilah kita sampaikan doa Tuhan. Kristus bersabda, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Marilah kita memanjatkan doa kepadanya, Tuhan yang berkenan tinggal di dalam kita dan memperkenankan kita tinggal di dalamnya. Bagi para biarawan dan biarawati, semoga persatuan dan kematian para biarawan biarawati dengan Tuhan serta sesama semakin menyuburkan gereja dengan tuah kasih. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita menggerakkan kita semua untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa dengan tinggi dan menatapkan hati umatnya di daerah-daerah terpencil yang mengalami penganiayaan dan penindasan demi iman. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang berlepas, semoga para orang yang sedang dilahirkan kelaparan memperoleh anugerah penyertaan Tuhan melalui kasih orang-orang yang dekat yang dengan bertemu berusaha untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi mereka. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga kasih Tuhan membangun kita menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan yang menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih. Marilah kita mohon. Marilah kita juga berdoa bagi perdamaian dunia, negara-negara yang sedang mengalami konflik, kekerasan dan perang. Juga kita mohon perdamaian di dalam bangsa kita, di antara sesama saudara kita. Kita juga mohon perdamaian di dalam keluarga kita, dan akhirnya juga perdamaian di dalam diri kita. Marilah kita Tuhan Yesus Kristus, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan serta perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan kami dan kabulkanlah doa-doa kami, sebab Allah Tuhan mengantar kami. Amin.
Semoga kami selalu tinggal bersamanya, sehingga dapat menghasilkan suatu kehidupan yang baik, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan kepada kami mesti dikau setiap waktu Tuhan, tetapi teristimewa pada masa ini, kami mesti dikau dengan diberian, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dia tak mestinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat. Sebab setelah dikorbankan, dia bisa berubah lagi. Setelah dibunuh, dia hidup khusus selamanya. Maka dari itu dalam suka kita apakah yang menimpa seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat memandangkan pada kemuliaan daging dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon usaha perkara ini dengan keturunan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia mengesahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sudah terdahulu Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Tuhan
Tuhan Bapa dan Tuhan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan ialah keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau amat layak pada Engkau dan berbakti kepada kami. Mohon buat kami yang menerima itu adalah Kristus dihibur dan sama Tuhan oleh Biarlah Tuhan akan kehidupanmu yang tersebar di seluruh dunia, agar kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dan mau serta Kristus dan suka yang politis serta semua iman. Biarlah juga akan saudara berikan yang telah meninggal dengan harapan dan mati, dan akan semua orang yang telah berjuang dalam kehidupan. Terima mereka dalam kehidupan. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama-sama Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Sebab kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus di dalam kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dalam diri Dia, Rahimullah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi berikan iman tidak, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak. Engkau yang hidup dan meraja pada segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama. Saudara-saudara yang terkasih, bila sebuah alat yang menghapus dosa dunia, berubah jalan kita yang diundang untuk perjalanan. Itu darah Kristus. Amin. Umat yang diperbolehkan menerima komunion adalah yang sudah dibaptis secara katolik dan sudah menerima komunion pertama, serta tidak terhalang secara kanon.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat komuni kudus ini kami mempersatukan dengan putra-Mu. Semoga persekutuan di antara kami pun semakin erat, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih. Sebab Dia Tuhan dan pengantar kami. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang telah membantu perayaan Ekaristi ini. Kita dengarkan pengumuman. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Untuk para pasangan yang berulang tahun perkawinan bulan Februari, Maret dan April diundang hadir di misa hari ulang tahun perkawinan hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 pukul 7.30. Bapak Ibu yang akan hadir bisa mendaftar dulu ke sekretariat parodi atau ke Bapak Albert Setiani. Telah dibuka pendaftaran pembinaan kesiapan perkawinan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. PPP akan diadakan hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11 dan 12 Mei dan tanggal 18 hingga 19 Mei 2024. Yang berminat silakan menghubungi nomor WA yang ada di papan pengumuman gereja. Si PSM Parodi Bumanda akan mengadakan pasar murah barang-barang bekas berupa alat-alat rumah tangga dan alat-alat elektronik yang layak pakai. Umat diajak untuk menyumbangkan barang-barang tersebut yang bisa dikumpulkan setiap hari Sabtu jam 4 sore hingga 6.30 dan Minggu jam 7 pagi hingga 9.30 pagi di Aula Bawah Gereja mulai tanggal 4 Mei 2024. Informasi lebih lengkap dapat dibaca di papan pengumuman awal. Dibuka pendaftaran baptisan bayi untuk pembaptisan bulan Mei. Pendaftaran dan pengambilan formulir sekretariat tahun. Paroki Santa Melania Bandung menggalang dana untuk pembangunan rumah komunitas melalui penjualan kupon senilai 20.000. Sebagai bentuk terima kasih, panitia akan mengundi kupon pada tanggal 9 Juli 2024. Mengajak umat untuk berpartisipasi. Kupon dapat diperoleh di belakang gereja, lingkungan, ataupun kategori. Sekian dukungan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, boleh kenalan dengan para imam dan budak yang ada di sini. Ya, kita masuk sampai dengan jam 11 malam ya. Karena ini
lebih banyak dari ulama serta sebagainya. Saya mohon bantuan Romo Greg yang lebih mengenal teman-temannya untuk memperkenalkan masing-masing. Bapak Ibu teman-teman semua, kalau kita jawab itu memang saya ingin satu persatu ya, bagi mungkin kenapa mungkin terlalu lama. Romo terima kasih dan Bapak Ibu dan teman-teman semua, Bapak dan terima kasih banyak. Meskipun mungkin banyak dari kita tidak sadar ada 8 Romo dan 1 Buddha yang ada di sekitar sini, tetapi beberapa teman di park ini banyak membantu kami selama ini. Kami datang Selasa kemarin dan akan pulang pergi meninggalkan kota Garut Selasa. Nah, teman-teman semua, 8 Romo, 1 Bruder Indonesia, saya kenal ya, supaya setelah sini itu dari pojok, tapi saya akan menyebutkan saja satu persatu. Teman-teman semua, 4 dari sebenarnya 5, tapi ya kalau aja 4 persatu itu dari Indonesia, mengapa 4 persatu nanti saya ceritakan. Kemudian 4 lainnya itu adalah dari luar Indonesia. Kami datang dari Giri Sultan. Saya nggak tahu teman-teman tahu tentang Giri Sultan atau tidak. Di Ungaran, kira-kira 30 km selatan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Kami punya program 6 bulan dan terus kemudian sekarang kira-kira sudah bulan ketiga di tengah-tengah. Salah satu programnya datang ke Kota Garut dan terus kemudian tinggal 1 minggu di pondok pesantren Atorik itu di Taro, sebagaimana tadi Romo Dwi menyampaikan. Oke, itu kurang lebih ya, tapi banyak detail-detail yang tidak saya sampaikan. Nah sekarang yang saya mengenalkan 4 teman yang dari luar Indonesia juga. 1 saya perkenalkan, 1 dari orang dari Romo dari Malaysia. Pada Sebastian, ya, Romo Sebastian. Yang kedua, 1 Romo dari Thailand. Namanya adalah Sarai Konsuma. Coba dilihat. Panggil saja katanya Pastor Petro nanti disapa oleh. Yang ketiga itu adalah Romo dari Filipina. Panggil saja Father Pedro, RO ya, Father Pedro. Dan yang keempat, yang paling kecil, Bapak paling jauh, dari Slovakia, Father Dan. Father Yakub namakan katanya nanti siapa? Halo, Father Yakub, good morning. Kemudian yang keempat tadi, ya, nanti ada 4 persatu. 4 tadi itu dari Indonesia. Yang paling pojok pertama, Bunda Dieng tadi yang khotbah secara berkobar-kobar dan berapi ngomong tentang kuning dan pemangkasan. Bunda Dieng asalnya dari Nabi. Yang kedua itu adalah Romo Paul, asli dari Bekasi. Paul. Dan kemudian yang ketiga sebelahnya adalah Romo Dimas, ya bukan Dimas tapi Dimas dari Wonosobo. Ya, Dimas. Kemudian yang keempat adalah Romo Ferdi, setahu saya itu dari Lampung, setahu saya. Ya, Romo Ferdi. Terus 1 saya memang orang Indonesia, asal dari Bogor, tapi saya tinggal di Filipina. Ya, saya tinggal dari Filipina. Nah teman-teman semua, kita sudah pertemuan singkat, nanti dengan senang ya kami bisa ngobrol secara informal dengan teman-teman semua yang ada di Park Garut gitu. Nah sebentar lagi, saya pikir sekitar jam 9 saya dan tidak tahu sekarang jam berapa, itu ada 4 teman saya, 2 laki-laki, 2 perempuan tak terhijab datang ke sini itu teman-teman. Pada waktu saya kuliah di Universitas Islam Negeri Ciputat Jakarta UN, artinya singkatannya adalah Udah Insyafid itu, Udah Insyafid. Karena dulunya namanya IAN, karena sekolahnya yang bersama liberal dan progresif, maka IAN dari singkatan Ingkar Allah, Ingkar Nabi. Nah sekarang jadi UIN, Udah Insyafid. Teman-teman mereka dosen-dosen nanti disapa ya kalau kita kalau ada beberapa
dua ibu minimal yang dua laki-laki masuk gitu loh. Ini ngapain ini? Kita sudah selesai kok. Ini mau sekolah di gereja. Gitu. Nah itu teman-teman kami, selamat datang ibu-ibu ke gereja paroki kami dari ya, terima kasih Bapak Ibu, kita lanjutkan sesudah misa. Baik, terima kasih Romo Greg dan juga romo-romo yang lain serta Bu Jodie yang berkenan hadir mewarnai perjalanan hidup iman di paroki ini, terutama di Kabupaten Garut yang hadir di Pondok Pesantren Katolik ya, sudah bersahabat dengan kami cukup lama. Mari kita akhiri refleksi dan motivasi. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Haleluya. Terima kasih.